Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 19 Mei 2022. Mari saudara-saudaraku, kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hidup di dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 7 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita saat-saat ini, saudara, di mana saja sering terjadi yang namanya perselisihan, pertengkaran, pembantaian, bahkan pembunuhan, saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tak ada lagi kasih di hati setiap insan di dunia ini, saudara. Setiap insan hidupnya diliputi oleh rasa kebencian, iri hati, sakit hati, dendam, sombong, dan serakah, saudara. Rasul Yohanes mengajak kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, saudara, yang tak kelihatan, tapi menyimpan dendam kesumat di dalam hidupnya, menyimpan dendam kesumat kepada sesama yang kelihatan. Yesus menegaskan di dalam Injil hari ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Maka kata Yesus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, semuanya ini dikatakan Yesus agar kita memiliki kasih seperti Yesus itu adalah kasih, saudara. Allah itu adalah kasih. Sepintar apapun kita, jika tak mempunyai kasih itu percuma, saudara. Hanya sia-sia saja, saudara. Kata Paulus pada jemaat di Korintus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Saudaraku, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih, kasih itu sendiri, saudara-saudara, merupakan buah dari iman kita, saudara. Dan kasih itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Bukan hanya sekedar ucapan basa-basi. Yesus sampaikan hari ini semua karena supaya kita memiliki sukacita penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan 12. Saudaraku yang terkasih,
Karena kasih mengalahkan perselisihan. Karena kasih mengalahkan pertengkaran, pembantaian, pembunuhan, saudara. Dalam kasih ada damai sejahtera, sukacita penuh dalam Yesus. Perenungan hari ini saudara-saudara, kembali Yesus tegaskan akan perintahnya yang utama, yaitu kasih kepada kita semua. Kita diminta untuk saling mengasihi terhadap pasangan kita, anak kita, karyawan kita, kerabat kita, bahkan musuh kita sekalipun, saudara. Hari ini saudara, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita untuk saling mengasihi kepada siapapun saja. Bahkan itu musuh kita. Kita diajak untuk saling mengasihi, bukan sekedar mengucapkan basa-basi saudara, tetapi dengan tindakan nyata. Mengasihi dengan tidak mengikuti mengungkit-ungkit masa lalu saudara, tetapi melupakan masa lalu dan mengampuninya dengan tulus. Mengasihi dengan tanpa embel-embel, mengasihi dengan sungguh-sungguh memberi dan mau berkorban. Mari saudaraku yang terkasih, kita semua yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mau melakukan perintah yang diberikan oleh Yesus sendiri dengan sungguh-sungguh dan mau saling memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.